Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bisa lebih dahsyat buat Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita boleh ada dalam malam doa pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Dan kita percaya kita semua merindukan Tuhan lebih dari hari yang lalu. Kita percaya biar malam hari ini kita mengalami hadirat Tuhan yang mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan. Dan kita percaya biar malam hari ini semua daripada kita mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk lebih lagi dalam PPW Night pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk apa yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Biar di tahun ini ya Bapak, di tahun integritas ini ya Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapak. Kami mengalami sesuatu yang baru yang mengubahkan hidup kami. Tuhan, biarlah malam hari ini Bapak Engkau melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Engkau lawat Tuhan, pribadi lepas pribadi Engkau lawat Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau lihat dan Engkau dengar kerinduan mereka, seruan mereka ya Tuhan. Dan biarlah malam hari ini mereka Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Sehingga Tuhan malam hari ini Tuhan benar-benar Tuhan adalah malam perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau beracara sebebas-bebasnya Tuhan dalam PPW Night pada malam hari ini ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami siap Tuhan untuk mengalami Engkau Tuhan. Biar Engkau terus memenuhi kami dengan roh-Mu, membaharui kami dengan kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan PPW Night malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara dari awal sampai akhir PPW Night ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari terus arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, arahkan fokusmu kepada Tuhan malam hari ini. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan, biar hanya nama Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu buat apa yang Kau perbuat Tuhan. Oh Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau mengalami
dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar pujian sembah yang kami naikkan sungguh-sungguh berasal dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Bahwa kami tersungkur di dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
rencanamu saja Masuk Tuhan. dalam Yes Lord. rencanamu Bapa. Biar pikiran kami, kehendak kami hanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Di kaki-Mu ya Bapa. Serahkan pada Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu.
Sebab kami tahu dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan, kami temukan damai, kami temukan sukacita yang melimpah di dalam hadirat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu yang kudus. Dan biar malam hari ini Tuhan, sukacita melimpah atas pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya, mari bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar dan mulia. Sorakan sekali lagi, sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hidup, berkuasa dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami yang terbesar dan mulia Tuhan. Kami mau nyatakan hari ini di hadapan-Mu. Bersama-sama kita mau nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu.
terus menyala-nyala di tahun yang baru ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan mari terus kita arahkan hati kita, fokus kita sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita lebih lagi mengalami hadirat-Nya yang mengubahkan dan membaharui setiap pribadi malam hari ini. Thank you Lord. Thank you Jesus. Biar kami terus Tuhan ada dalam rencana-Mu, ada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Biar di tahun integritas ini Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan mengikuti firman-Mu, mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Sebab ini yang jadi kerinduan kami dan doa setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Ini doa kami ya Tuhan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Biar Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati nyatakan, menjadi seperti Kau, ini kerinduan kami Tuhan. Biar ini keluar dari hati kami yang terdalam Tuhan.
menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi sempurna, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Oh, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami mau jadi seperti-Mu, biar Engkau yang menyempurnakan kami Tuhan. Oh, biar kami layak di hadapan-Mu Bapa, biar kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Mari alami kasih-Nya, alami lawatannya, alami kuasa-Nya malam hari ini. Oh, ini kami Tuhan, penuhi kami lebih lagi Bapa, isi kami lebih lagi dengan cinta-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. We're nothing without you, Jesus. Yes, Lord. Biar Engkau terus beracara Tuhan dalam pribadi lepas pribadi malam hari ini Bapa. Kami sungguh mengalami hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau urapi, Engkau jamah, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus beracara dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Berikan telinga yang Engkau terus urapi ya Bapa buat setiap kami umat-Mu Tuhan, agar kami mendengarkan Tuhan dengan fokus ya Bapa, dengan benar-benar sungguh-sungguh hati yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan malam hari ini untuk terima kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Beracaralah dan berfirmanlah malam hari ini Tuhan, karena kami siap dan kami sungguh-sungguh mau Tuhan terus tinggal dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera bagi jemaat di GB Tanjung Duren. Terima kasih Pastor Agustinus Puspawiguna juga Ibu atas undangan untuk datang dan melayani di gereja ini. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan bicara buat kita semua. Kita memasuki tahun 2021 dan saya percaya kita akan lihat karya Tuhan yang dahsyat tahun ini. Kita akan lihat Tuhan kerjakan hal yang
amazing, yang ajaib dan besar. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mendengar suaranya, kita mengikut Dia, maka kita akan lihat kebesaran Tuhan seperti belum pernah kita lihat dalam sejarah, dalam kehidupan kita masing-masing. So I think it's gonna be amazing. Bahkan tahun ini di pelayanan kami, Tuhan taruh tema di dalam hati saya, breaking barriers, meluluhlantakkan semua batas dan tembok. Dan saya percaya itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan dan melalui gerejanya. Amen. Praise God. Sebelum kita lebih jauh, bolehkah kita sama-sama pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau untuk berbicara di sesi ini. Biarlah Roh Kudus Engkau berembus dan Engkau berbicara, Engkau mengurapi kami semua. Bukalah mata hati kami dan juga telinga hati kami. Biar hari ini kami menerima firman kebenaran. Biar itu menggugah kami, biar itu menginspirasi kami. Biar hari ini firman-Mu membangkitkan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus kami persilakan. Taruh saringan ilahi di mulut hamba-Mu, biar apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah hati Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita buka firman Tuhan kepada kitab Gideon, kepada kitab Hakim-Hakim. Kalau Anda yang belum tahu, tidak ada kitab Gideon. Di Alkitab adanya Hakim-Hakim, kisahnya Gideon. Oh my. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Dan kita akan lihat kisahnya bagaimana Tuhan membangkitkan seorang Gideon untuk mengerjakan kehendaknya di generasinya. Dan kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan lihat konteks bagaimana keadaan yang dihadapi bangsa Israel di zamannya Gideon. Tetapi orang Israel, ayat pertama, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, karena mereka harus makan, nggak ada pasar swalayan pada zaman itu loh. Adanya pasar untuk bahan agraria, yaitu panen dari lahan mereka. Jadi apa yang terjadi? Datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan, sengaja nih bikin ulah ya, untuk melemahkan orang Israel, untuk menjajah mereka, untuk membuat mereka sengsara, untuk membuat mereka itu berantakan dan lemah dan tidak bisa bangkit dan tidak bisa berkuasa di tanah perjanjian. Ya. Lalu dikatakan begini, berkemahlah mereka, memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Padahal siapa yang makan keledai? Jadi even emergency food, ada keluarga bilang, udah dah sayang, jangan khawatir. Ya kalau domba kami mereka ambil, ya kalau sapi kami mereka ambil, masih ada keledai, masih ada si Jojo atau apapun nama keledainya, ya yang dipakai untuk bantu mereka kerja. Keledai pun diambil, dimusnahkan. Bayangin saudara. Lalu
Orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dengan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Mesin pemusnah menghancurkan semua, melululantakkan semua, bikin gersang, tandus, mati. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Tidak ada keadilan di negeri. Musuh berkuasa. Kenapa? Karena orang Israel terus mengejar dosa, melakukan dosa. Tahukah saudara bahwa dosa juga bisa bikin berantakan hidup orang percaya. Dosa bisa membuat berantakan negeri kita. Bisa bikin hancur. Dan apa yang terjadi? Umat Tuhan sungguh-sungguh sengsara. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara masa kini. Saya nggak tahu oleh karena apa. Mungkin karena masa COVID-19. Atau karena ada keadaan, atau ada isu, atau karena ekonomi, atau keadaan keluarga, masalah, persoalan. Tapi seakan-akan musuh datang dan berkemah dan berkuasa dan bikin melarat hidup kita. Sampai tidak lagi ada keadilan, seakan-akan Tuhan pun tinggalkan kita. Sampai kita bilang, di manakah Tuhan? Katanya ada Tuhan, katanya dia penuh kasih. Di manakah Tuhan? Apakah dia tidak peduli sama aku, sama kita? Dan saudara, dalam konteks ini, Tuhan datang mencari seorang Gideon. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Nah, saya mau katakan kepada Anda hari ini, ingat satu hal. Tuhan selalu punya rencana. Tidak ada keadaan di muka bumi, tidak ada keadaan di generasi ini yang membuat Tuhan pusing kepala. Membuat dia kebingungan. Atau membuat dia panik atau terintimidasi. No, dia adalah Tuhan dan dia punya rencana. Mungkin Anda belum tahu rencana itu. Mungkin Anda belum bisa melihat. Anda cuma lihat musuh. Anda cuma lihat keadaan yang sengsara. Melihat ketandusan, melihat keadaan kelaparan, melihat problema demi problema, cuma itu yang kita lihat. Dan kita geleng-geleng kepala dan bilang, kok bisa? Dan Tuhanku di mana? Listen, Tuhan punya rencana. Karena itu dia datang dan mencari seorang Gideon. Dan kita jemput firman Tuhan ini, kita lihat lagi bagaimana dia ketemu dengan Gideon. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Here's Gideon. Di pegunungan, di dalam tempat pemerasan anggur, di dalam bilik itu, mengirik gandum, dalam debu itu, dalam keadaan yang hirup debu itu, dalam keadaan yang sangat sengsara, ketakutan, bersembunyi supaya nggak kelihatan oleh musuh, supaya mereka tidak datang dan bakar hasil panen itu, yang mereka masih bisa dapat, atau bahkan dibunuh. Dalam ketakutan, dalam keadaan seperti itu, Tuhan mencari Gideon. Lalu saudara, yang berikut ini sangat mengejutkan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Wow. Tuhan datang kepada Gideon yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur dalam ketakutan dia. Dan kemudian kita ketahui bahwa keluarganya Gideon terkecil di suku Manasye dan Gideon paling tidak dianggap di keluarganya. So God knows something that Gideon didn't know.
God knew something that Gideon's family didn't know. Tuhan tahu apa yang manusia tidak tahu. Tuhan melihat apa yang manusia tidak melihat pada Gideon. Ada firman Tuhan mengatakan karena Tuhan berfirman kepada Samuel, ya, bicara mengenai waktu hal yang sama terjadi kepada Daud waktu Tuhan menyuruh Samuel, Nabi Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman dan mengatakan, because man looks on the outside, but the Lord looks on the heart. Tuhan melihat manusia lahiriah, tapi manusia melihat manusia lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Right. And so God saw something in Gideon. Tuhan melihat sesuatu yang begitu luar biasa, yang tersisip, yang terkandung dalam diri Gideon. Sehingga dia katakan, hey, pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Wow. Dia tahu sekarang Gideon tidak mengerti destiny, masa depan ilahi yang terkandung dalam dirinya. Sesuatu karya yang dahsyat yang terkandung dalam dirinya. Semacam destiny yang sedang menanti. Dan untuk itu Tuhan menyentuh identitas. Karena identitas kita akan membawa kita untuk menggapai destiny. Masa depan ilahi itu. Your identity will lead you to touch your destiny. Dan ini yang terjadi pada saat itu. Tuhan itu langsung berurusan dengan pikiran dan hati Gideon. Pahlawan yang gagah berani, aku menyertai engkau. Wah! Apa yang Gideon jawab? Gideon menjawab Tuhan sama seperti manusia itu bicara kepada manusia. Lihat apa yang Gideon katakan. Tuanku, dia belum sadar kepada siapa yang dia bicara. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Katanya. Kamu bisa lihat nggak sih? Lihat ini semua. Mana Tuhan? Katanya Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan besar. Kenapa? Kedagingan Gideon itu berbicara. Dari keadaan dia yang putus asa dan frustrasi itu yang ditumpahkan karena dia belum sadar kepada siapa yang dibicara. Tapi Tuhan tidak menjawab itu. Listen to me. Hari ini Tuhan mengerti keluh kesah saudara. Dia tahu keadaannya ada dalam hidupmu. Dan dia punya rencana. Makanya dia mendatangi saudara hari ini. Dan saudara boleh muntahin semua unek-uneknya. Boleh berkeluh kesah. Boleh untuk menangis dan bilang berantakan, berantakan, cilaka, cilaka. Tetapi Tuhan tidak harus jawab itu semua. Malah Tuhan berfirman kepada Gideon demikian. Dia katakan seperti ini. Tuhan berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tiba-tiba mata Gideon yang buta tercelik mata hatinya. Tiba-tiba dia sadar, dia sedang bicara kepada Tuhan. Tiba-tiba dia mengerti bahwa sosok inilah adalah yang menentukan yang sebenarnya. Listen to what I'm saying today. Dengar apa yang saya katakan. Sadarkah saudara bahwa Tuhan bertata? Sadarkah saudara bahwa Dia yang menentukan? Dan Dialah yang berbicara. Manusia boleh mengamuk. Keadaan boleh mendesak. Tetapi Tuhan yang menentukan. Makanya hari ini Tuhan mengutus seseorang. Mungkin saya adalah utusan itu untuk berbicara dan berfirman kepada saudara. Hai pahlawan yang gagah berani. Aku melihat apa yang manusia tidak lihat. Aku melihat apa yang kamu sendiri tidak tahu tentang diri kamu. Kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Dan aku mengutus engkau. Gideon
Kemudian mengatakan, tapi Tuhan, baru saudara dia sadar bahwa inilah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku yang terkecil di keluarga, yang paling mungil di suku Manasye, who am I? Dan Tuhan luar biasa dia bicara. Dia bilang, pergilah dengan kekuatanmu ini. Dan kemudian saudara, di situ terjadi saudara, diskusi di antara Gideon dengan Tuhan. Amazing. Saudara dengar apa yang saya katakan hari ini. Gideon had to say yes to God. To be used by God. Gideon harus katakan iya kepada Tuhan. Kalau dia mau mengalami Tuhan. Demikian juga Anda hari ini. Anda boleh dengar firman yang sehebat-hebatnya. Bukan hanya hari ini, sepanjang tahun. Bisa saja hamba Tuhan yang paling beken lalu lalang di panggung GBI Tanjung Duren atau manapun yang Anda melihat. Bisa saja saudara dengan orang, wih khotbahnya mantap bro. Tetapi kalau dia tidak temukan faith, dia tidak temukan yes dari mulut Anda. Kalau Anda tidak meresponi dengan mengatakan yes. Kalau engkau yang mengatakan, aku pahlawan yang gagah berani. Amin. Dan demikianlah jadinya. Aku siap. Yes. Listen, Tuhan tidak todong Gideon. Dia tidak mengancam. Dia bilang, kamu menjadi pahlawanku. Saya mengutus engkau, aku mengutus engkau untuk menghancurkan orang Midian. Kalau tidak, awas lo. Enggak, dia tidak mengancam. Tuhan tidak menodong saudara. Tuhan mengulurkan tangan. Dia katakan, aku tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang terkandung di dalam dirimu. Aku yang menciptakan engkau. Kalau kamu mau bangkit, kalau kamu mengatakan yes, maka kamu akan lihat kemuliaanku. Engkau akan lihat kebesaranku. Engkau akan tahu. Aku menyertai engkau. Can you say yes to God today? Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Tapi saya tahu. Pasti kalah sama keputusasaan yang ada di Gideon. Dan umat Israel pada zaman ini. Bisakah saudara katakan yes seperti Gideon? Katakan yes. Tuhan berfirman kepada Gideon, dibilang, pergilah dengan kekuatan yang kau miliki ini. Dan habiskanlah mereka. Aku yang menyertai engkau. Listen, saudara harus mengerti. Di sini di ayat 14 dikatakan, pergilah dengan kekuatan ini. Kekuatanmu ini. Dan selamatkanlah orang Israel. Kekuatanmu ini yang diperlukan oleh Tuhan. Yang dicari oleh Tuhan. Just what you have. Kan ada old hymn, just as I am, I come to you. Seperti apa adanya aku datang. Aku katakan yes dalam keadaan dan kekuatan yang aku miliki. Tuhan tidak minta Anda menjadi super pintar, super intelligent, super power, super kaya, super hebat, super bertalenta. Enggak. Dia cuma minta Anda pergi dengan kekuatanmu yang Anda sudah miliki sekarang, yang diperlukan oleh Anda, Tuhan akan supply. Yang nanti menjadikan Anda unsur yang eksponensial, dampak yang berlipat-lipat, Tuhan akan hadirkan. Yang dia perlu adalah kesediaan Anda. Wow, so powerful. Dia cuma butuh ketaatan. Lalu saudara, yang keempat. Ini udah yang keempat loh. Oh iya, saya belum sebut ya nomor 1, nomor 2. Yang pertama, Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat pada Gideon. Yang kedua, hanya Gideon yang bisa katakan yes to God. Ya kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, Tuhan hanya perlu ketaatan. Dia tidak butuh yang hebat lainnya dari kita. Dan yang keempat, menjawab ya kepada Tuhan.
akan membawa kita dalam perjalanan iman. It's going to take you on a walk of faith. Cara Tuhan bukan cara kita. Pikiran Tuhan bukan pikiran. Sejauh langit dari bumi, sedemikian lebih tinggi cara dan jalannya Tuhan daripada cara dan jalan kita. Jadi kalau kita bilang, yes, percayalah, Tuhan akan menuntun dengan cara yang unik. Seringkali bertentangan dengan logika. Karena bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Wow. Dan yang pertama yang Tuhan minta dari Gideon, oke, Gideon, kalau kamu jawab yes, robohkan mezbah Baal yang ada di rumahmu ini. Yang ada dalam pagar rumah keluargamu. Robohkan mezbah itu. Turunkan tiang Asyera. Potong itu semua dan bangun mezbah bagi Tuhan. Tuhan minta Gideon menguduskan dirinya bagi Tuhan. Halau semua berhala. Tahukah saudara, seringkali berhala kita yang menghambat kita daripada kita terobos kepada destiny kita. Tuhan punya perkara yang besar, dahsyat dan ajaib. Dikatakan, kamulah pahlawan yang gagah berani. Aku memanggil engkau. Aku yang mengutus engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini. Selamatkanlah umatku. Kerjakan perkara yang besar. Tetapi berhala kita yang menahan kita tetap dalam pagar. Tetap di dalam keadaan yang terpenjara. Tuhan bilang, no, turunkan itu semua. Dan bangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian sudah tahu ceritanya Gideon. Bagaimana dia terus dia tiup sangkakala, dikatakan roh Allah turun atasnya. As a matter of fact, it didn't say that. It didn't say that the Spirit of God fell on him or came on him. It says the Spirit of God possessed him. Roh Allah seakan-akan merasuk dia, menguasai Gideon. Dan dia tiup sangkakala. Dia tiup dengan kekuatan Gideon. Ya, pakai nafas paru-paru. Sama seperti orang lain akan tiup sangkakala. Tetapi roh Allah yang menguasai Gideon, perkenanan Tuhan menyertainya. Tiupan sangkakala itu mendatangkan pasukan yang luar biasa dari mana-mana. Ada yang manggil. Siapa manggil? Gideon. Gideon memanggil. Datang. Tuhan bilang, no. Terlalu banyak. Pangkas lagi. Sampai pasukannya cuma 300 orang. Gideon maju. Itu pun Gideon, itu keringatan. Dia tanya, Tuhan benar tidak? Listen, Tuhan tidak terintimidasi dengan musuh yang tak terhitung. Dan dia juga tidak terganggu dengan pertanyaan kita. Karena ini adalah perjalanan iman. Dan dia menguatkan Gideon. Dan dia bilang, oke, kamu pergi ke pinggiran perkemahan. Kamu nguping, dengerin apa yang mereka katakan itu orang Midian. Dan waktu Gideon nguping apa yang dia dengar, mereka semua ketakutan luar biasa. Sekalipun perkemahan mereka besar, mengintimidasi, jumlah tak terhitung. Tapi ketakutan. Kenapa? Dapat mimpi. Mereka udah dapat mimpi-mimpi. Bisikan itu udah horor. Di antara mereka udah ketakutan. Ini gimana? Ini gak enak, gila gua ini lagi kenapa gelisah. Jadi waktu mereka pecahkan kendi, ratusan obor nyala tiba-tiba di tengah malam, dan seluruh 300 tentara Gideon tiup sangkakala dan teriak ketakutan yang tiba-tiba menghadang orang Midian itu. Yang luar biasa, berantakan. Langsung apa yang terjadi? Kekacauan dan kepanikan. Tuhan punya rencana. Jangan terintimidasi dengan keadaanmu hari ini. Jangan merasa depresi dan takut dan sinis dan curiga sama Tuhan. Dia punya rencana. Dia tahu persis apa yang dia mau buat. Dan dia melihat Anda hari ini. Dan dia menatap Anda hari ini. Dan dia katakan,
Hai, pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Saya percaya hari ini, kalau Anda mendengar suara Tuhan dan menjawab, yes, hidupmu pasti berubah dan tahun ini pasti berbeda. Bolehkah kita berdoa bersama? Bapa di surga, terima kasih untuk setiap jemaat yang ada di GBI Tanjung Duren ini. Mendengar firman Tuhan hari ini, di antara mereka ada Gideon yang gagah perkasa. Bukan karena kuat dan gagah manusiawi mereka, tetapi karena roh Tuhan turun atas mereka, menuntun mereka ke dalam kemenangan yang luar biasa. Tuhan, musuh ingin menghancurkan, musuh ingin memusnahkan, musuh ingin untuk menjadi belalang pelahap yang pada akhirnya menghancurkan masa depan umat-Mu. Tetapi hari ini kami bangkit, hari ini kami katakan iya. Kalau hari ini Anda mengatakan iya, suami istri boleh bergandengan tangan, anak dengan orang tua dengan anak, bergandengan tangan, taruh dirimu di hadapan Tuhan. Bukalah tangan dan hatimu. Sambil bergandengan tangan, angkat tangan itu di hadapan Tuhan. Sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri, sebagai remaja, sebagai anak muda. Bukalah hatimu, tanganmu, hatimu kepada Tuhan dan katakan, aku menjawab ya Tuhan. Kalau Engkau yang mengatakan, aku adalah pahlawan yang gagah berani, aku percaya. Dan aku mau mengikut Engkau walaupun tidak mudah dan kadang mungkin menantang. Bertentangan dengan logika dan pengertian saya mengenai dunia ini. Namun aku bersedia mengikuti Engkau apapun. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai saya di generasi saya untuk mendatangkan kerajaan Allah dan menjadikan kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Roh Kudus, kami minta Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang memanggil kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang menyentuh kami. Engkau yang berhembus atas identitas kami. Engkau yang merubah mindset kami, yang membuat kami berubah pola pikir kami. Engkaulah yang berfirman dan berbicara kepada kami. Engkau adalah firman Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkaulah Dia yang berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Engkau adalah kuasa itu sendiri. Dan Tuhan, biarlah hari ini firman-Mu terobos ke dalam batin, hati, pikiran kami. Mengubah identitas kami dari penakut, dari pecundang, dari orang yang tertunduk kepada pahlawan yang gagah berani. Yang diurapi oleh Roh Allah, Roh Kudus, untuk bangkit dan mengerjakan perkara besar di tahun 2021. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberi, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini. Ya, sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh mengalami Engkau, kami sungguh menerima sesuatu yang baru Tuhan daripada-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberi Tuhan, kami akan menabur ya Bapa. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Saat ini kami juga mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Kami percaya berkat 30, 60 bahkan 100 kali lipat akan kami alami, akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya kami menabur di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan persembahan kami yang kami akan berikan Tuhan pada malam hari ini. Biar Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan dan memultiplikasikan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap untuk memberi bersama katakan amin. How great is our God. Our
Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, terima kasih ini semua karena kebaikan-Mu. Kalau kami pada malam hari ini juga masih bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, untuk di tahun yang baru ini, tahun 2021 Tuhan. Kami mau memulai sesuatu yang baru. Kami percaya Tuhan di tahun ini merupakan tahun integritas Tuhan. Biar Engkau taruh Tuhan, integritas dalam setiap kami Tuhan. Integritas dalam melayani Tuhan. Integritas dalam membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Integritas kami Tuhan dalam melakukan apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan itu semua berdasarkan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kalau misalnya tanpa Engkau Tuhan, kami gak akan bisa melakukan itu Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, Kau berikan kami situasi seperti saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Ini adalah kesempatan di mana Engkau mau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kau mau menyatakan perbuatan tangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, biar hari-hari ini Tuhan Engkau murnikan hati setiap kami. Biar agar kami memiliki sikap hati yang benar Tuhan, dalam menghadapi apapun yang ada di tahun 2021 ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, Kau mendapatkan kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami gak akan sanggup kalau tanpa Engkau. Biarlah Tuhan, Kau yang berjalan di depan kami. Kau yang tuntun kami. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik semua hanya untuk-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi fokus utama dalam hidup kami. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Untuk setiap permasalahan, setiap pujian, penyembahan yang kami berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan mengangkat tangan kami Tuhan, itu artinya kami berserah kepadamu ya Bapa. Dan Kau akan turun tangan Tuhan. Kau akan nyatakan mujizat-Mu dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada akan hari yang lebih baik tanpa adanya hadirat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk otoritas kami Tuhan. Mulai dari Pak Niko beserta dengan wakilnya, Pak Samuel dengan wakilnya, dan juga gembala yang kami kasihi dengan wakilnya, Pak Budi. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, urapi mereka dari hari ke hari, menangi pergumulan mereka setiap harinya Tuhan. Agar kami semuanya dapat merasakan Kau gunakan mereka sebagai alat-Mu yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau mulai kehidupan mereka menjadi contoh yang dapat kami lihat bahwa ada Engkau di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Kami tidak tahu Tuhan harus membalas kebaikan-Mu dengan apapun Tuhan. Kami gak tahu Tuhan bagaimana mengucap syukur yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kebaikan-Mu itu Tuhan tidak bisa kami ungkapkan dengan apapun. Karena lebih dari yang kami bayangkan. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh Allah yang baik. Biar hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang ajaib dan luar biasa. Biar kami menyiapkan hati kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.